Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi bertemu dengan saya, Kulian Duha, calon guru penggerak Angkatan 7, guru SMA Negeri 1 Toma, Kabupaten Nias Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas identifikasi tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Toma. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei, 24 Mei, 31 Mei 2023, dan hari Senin tanggal 5 Juni 2023, dan akan dilanjutkan kembali pada awal tahun pembelajaran 2023-2024. Pada pelaksanaan kegiatan ini turut dilibatkan kepala sekolah, komite atau orang tua, PKS kurikulum, PKS kesiswaan, koordinator OSIS, perwakilan guru, tokoh agama, perangkat desa atau tokoh desa, KTU SMA Negeri 1 Toma, perwakilan siswa, dan calon guru penggerak sendiri. Sekarang kita masuk pada tata tertib acara pelaksanaan kegiatan identifikasi tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kesempatan ini Tuhan kepada kami untuk namamu dan kami sepanjang hari ini Tuhan perhatikan dan sempurna. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan identifikasi tentang aset sekolah ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati Bapak Ketua yang akan menyampaikan apa saja tentang identifikasi mengenai aset yang dimiliki oleh sekolah kami tercinta ini. Kiranya kami boleh sama-sama memahami dan boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Kegiatan pertemuan ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan bimbingan dari Kepala SMA Negeri Toma dalam hal ini oleh Bapak BM Ladia SPD pada Bapak Kanisa. Identifikasi tentang aset, kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dan ini nanti dipandu oleh Bapak guru kita, calon guru penggerak Bapak Kulian Duha. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini informasi terkait tentang identifikasi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah bisa menjadi modal bagi kita ke depan dalam menjalankan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Toma yang kita cintai. Dan kami sangat berterima kasih sekali buat Bapak Kulian Duha, calon guru penggerak yang bisa berbagi dengan kita. Mudah-mudahan acara kegiatan dari awal sampai akhirnya nanti kita selesai bisa kita ikuti dan dapatkan yang bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah. Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan nomor 4, yaitu kegiatan identifikasi tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang dipandu oleh calon guru penggerak SMA Negeri Toma oleh Bapak Kulian Duha MPD dan kepada Bapak Kanisa. 7 aset utama yang ada dalam satu sistem sekolah. Yang pertama adalah aset atau modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, kemudian modal fisik, kemudian modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Jadi nanti modal ini atau aset ini kita akan lihat sifatnya, kita nanti cepat dibagi. Nah, tentu muncul di benak kita, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mengetahui lalu mengidentifikasi itu macam aset itu. Nah, karena pembelajaran yang ada di sekolah ini sebenarnya tidak pernah lepas dari pemanfaatan aset. Seorang pemimpin, apakah itu pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran, atau murid sekolah,
kita harus membangun pola pikir pengelolaan aset. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir dengan pendekatan berbasis pada pengalaman atau masalah. Yang kita bangun itu adalah pendekatan berbasis kekuatan, berbasis aset. Kemudian aset yang kita sudah identifikasi, sebaiknya kita kelola dengan mengembangkan komunitas. Jadi ada nanti istilah pengembangan komunitas berbasis aset. Setidaknya dalam melakukan pemetaan atau identifikasi terhadap aset ini harus ada 6 hal ini yang bisa lepas. Jadi harus ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua, tokoh setempat, keterwakilan gender. Jadi tidak boleh didominasi oleh satu jenis kelamin saja laki-laki, jadi harus ada wanitanya juga. Baik, karena peserta sudah ada lagi yang mau ditanyakan, maka kegiatan berikutnya kami kembali kepada Bapak SDP. Terima kasih Pak. Jadi kita langsung berkegiatan intinya kita langsung identifikasi. Jadi di sekolah kita ini yang menjadi modal manusia kita apa? Oke, kita mulai dari dulu. Jadi Pak, tenaga administrasi Pak. Itu maupun lagi. Ada lagi dari Pagamo, penjaga sekolah. Jadi kita menjadi penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Dari pengelola kantin. Pengelola lingkungan masyarakat. Ambil orang tua karena orang tua itu nanti orang tua siswa. Ada lagi? Oke. Komite kita? Petugas kebersihan, petugas keamanan ya, mengamankan kalau ada yang mengganggu proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di modal manusianya itu kita punya guru, siswa, TU, penjaga sekolah, pengelola kantin, orang tua, pengurus komite, petugas kebersihan. Nah, dari kesekian ini kira-kira kita manfaatkan untuk apa? Satu, untuk yang lain. Ini Pak, kalau coba mungkin selain yang pertamanya Pak, ya. Kalau menurut saya ini modal manusia, tentu seluruh personal yang ada di sekolah itu ada guru, siswa, TU, penjaga sekolah, pengelola kantin, kemudian petugas kebersihan dan keamanan yang ada di hadapan kita saat ini itu bagian dari personal yang memang ada di lingkungan sekolah kita dan masing-masing mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Guru tentunya tugas dan kewajibannya mengajar, menyampaikan materi kepada anak-anak didik kita. Kemudian siswa tentunya sebagai fokus dari tujuan dari Bapak Ibu guru dan sekaligus berperan sebagai bagian daripada ekosistem sekolah. Tenaga administrasi ini itu modal utama juga di dalam pengelolaan tata kelola administrasi di tata usaha. Layanan terhadap seluruh personal yang ada di lingkungan sekolah, baik di Bapak Ibu guru, pelayanan terhadap siswa. Jadi kita simpulkan kira-kira seperti itu. Dan ini satu melaksanakan pembelajaran pada rumah, buat terlibat dalam pembelajaran, kemudian mengenai administrasi pembelajaran dan sirkulasi administrasi, kemudian membentuk penciptaan lingkungan pembelajaran sehat, aman dan nyaman. Cukup kalau cara Sebagai sumber informasi juga mungkin bisa. sosial. Pramuka, ya.
Sis, Paskas, Jika ada orang tua dari anak didik kita, kemudian ada suka dan duka dari Bapak Ibu guru, ini tidak lepas dari kegiatan yang melibatkan OSIS dan seluruh Bapak Ibu guru. Dari kegiatan kerohanian yang biasa kita laksanakan, bakti sosial membagikan berupa bantuan kepada siswa yang yatim atau yatim piatu atau yatim atau piatu Natal pada awal tahun kemarin. Jadi mungkin itu juga salah satu kegiatan yang sudah kita terapkan dan kita laksanakan di sekolah. Terima kasih. oke, jadi pramuka, OSIS, Paskas, Ikatan Batin Bapak Ibu Guru. Rombongannya bakti sosial. Kunjungan tadi kasih kan? Kunjungan ke gereja. Kunjungan kepada orang tua siswa. Udah berbicara itu udah mulai jadi komite komunikasi semua. Kalau orang tua langsung gimana? Itu kan komunikasi Kalau sudah meninggal gimana? sekarang gini Kak, Bapak mau di orang tua ngapain? Cuma dia hubungan sosial dengan orang tua siswa kita kan. Yang selanjutnya, kamu ada buku belajar buku ya? Ada ini, ada bidang itu. Buku, WA, Telegram, blog. Kita lanjut. Nah ini kira-kira kita manfaatkan untuk kegiatan. Bisa nggak jadi pengembangan diri dulu di sini? Ada pengembangan diri dulu? Pengembangan diri dulu dan Pengembangan itu depannya pengembangan diri warga sekolah ya. Terjalinnya komunikasi satu dengan yang lain yang lebih baik. belajar. Oh, ada lagi? Mempertebal. Tapi kita copot warga sekolahnya, tapi itu yang akan digunakan kita buat karakter, peserta. Oke, ada lagi? Nggak terlalu tebal karakter dia. Menempatkan punya atau mempromosikan. Iya, bisa lebih mempromosikan. Sebagai badan promosi. Secara tidak langsung sudah mempromosikan atau mempublikasikan. Pelaksanaan Promosi dan publikasi pelaksanaan dan pengembangan. program sekolah ya. Program sekolah. Program politik. Kepentingan politik untuk sekolah, dan ini sudah untuk sekolah ya. Visi misi. Iya, publik. Visi sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi. Kemudian apa lagi? Kebijakan ya. Ya. Kebijakan yang dilaksanakan di sekolah tentu kan tidak lepas dari Kebijakan sekolah. aspek politik daerah tadi. Dan stakeholdernya Bentar ya, pemimpin sekolah dan pemimpin pembelajaran. Modal politik, kita sebagai sumber, kita bisa berperan sebagai sumber pemberi informasi khususnya kepada pelajar-pelajar ya. Tapi kita ambil nuansanya yang misalnya di belajar demokrasi, pengembangan informasi pembelajaran, misalnya diberikan nama itu sebagai lalu di pengembangan karakter mereka juga ya sebenarnya. Kita beri Tapi pada mata pelajarannya, pengembangan karakter. biar kita lanjut ke manfaatnya. Ada berkaitan langsung dengan sekolah. itu tidak pernah lepas, apalagi kalau udah modal politik ya. Maksud saya, mereka bisa mengambil satu keputusan Bisa
Mungkin biasanya kerjasama sekolah ke sekolah. Kalau komite setahu saya itu Kan organisasi berpisah sendiri dengan organisasi sekolah karena ibaratnya mereka ini berperan sebagai pemerhati pendidikan meskipun tidak lepas kepengurusannya boleh diambil dari orang tua dari peserta didik kita. Namun ini tidak bisa dicampur-campurkan dengan dunia politik ya. Tapi kepentingan daripada komite itu tidak pernah lepas dari tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Selain ini ada lagi tuh Pak, pengembangan informasi pembelajaran untuk daya. untuk politik, manfaat politik dan dukung pelaksanaan dan pengembangan program. Program pimpinan sekolah. Lalu kita masuk di diri dan peraturan ini. Kemudian yang harus Ya, kita juga Pak, kalau menurut saya walaupun dan pemerintah dinas lah ya. Sekolah. Modal agama dari dulu pula agama yang dia ragam bahasa juga budaya ragam bahasa mungkin ya ragam bahasa agama bahasa daerah aja ya. ragam bahasa dari ya boleh personal yang ada di sekolah tidak hanya berasal dari satu daerah yang sama ada siswa kita yang dari suku yang berbeda tentu pasti bahasa juga baik intonasi juga pasti akan berbeda itu juga mungkin akan mempengaruhi daripada keberagaman. Di sini kan punya sandra. Ada sandra Cina. Ya boleh sanggar budaya Perayaan hari besar. perayaan yang besar keagamaannya itu bagian dari modal agama kita dan budaya di sekolah kita juga Kayak meningkatkan solidaritas satu dengan yang lain. Ada vokal grup sekolah. ada Kegiatan pengembangan diri siswa melalui vokal budaya itu ada silat ada kegiatan silat yang kita lombakan yang dibuat atraksi kegiatan oleh anak-anak kita pencak silat beda-beda daerah beda berat atraksi budaya. Tali persembahan. Boleh? Dari mainan? Pemanfaatannya. Meningkatkan keimanan dan sumber karakter informasi belajar pun juga sudah pengembangan karakter. Ke peserta didik, kemudian pengembangan diri, ekstra lainnya, ekstra kuli adalah pengembangan pembelajaran materi atau sumber belajar sama pengembangan program macam-macam ini juga modal lingkungan. Kebun. Kemarin saya bawa siswa ke kebun loh Pak. Sungai Jewa, sekali berenang ke situ, pantai, bukan sungai, Ada kolam di situ, kolam. mau menikmati alam, menikmati keindahan alam. Bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Iya, Sungai Wijaya. menikmati keindahan alam, udara, Sungai Wijaya. pantai. Sesekali membawa anak menikmati keindahan alam. Jaringan internet.
Jadi betul udara sejuk itu tadi Pak, karena kalau lagi literasi, bawa anak-anak, ajak mereka kemana. Karena ada beberapa sekolah bisa rawan longsor, sedangkan tanah kita yang ada di sini, daerah kita tidak rawan longsor. Jadi saya rasa lingkungan kita aman dari bencana alam. Dari lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, tapi itu sebenarnya modal. Bisa misalnya mengukur pH tanah. Tanah hitam. Geografi ada Pak, jenis-jenis batu, jenis tanah. Tanah, batu, pohon, dan tumbuhan di sekitar sekolah. Bila mana aset sekolah tidak memadai, ketersediaan sarana prasarana yang kurang, dan tentunya dengan adanya lingkungan alam kita akan terbantu. Namun biarpun dengan mudah kita menyampaikan lingkungan alam bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, namun teknik dan prosedur langkah yang diambil untuk melaksanakannya juga pasti ada sistematikanya. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa berbagi untuk kita. Jadi terima kasih Pak. Itu ada 4 yang harus kita lakukan. Jadi satu planning, di dalam planning ini kan kita menentukan dulu yang itu kita organisir. Jadi kita temukan dulu potensi apa ya. Ini kan seperti yang kita lakukan ini kan kita sedang dalam fase planning. Nah, kira-kira kita sudah temukan mengaitkan dengan apa yang mau kita kembangkan. Nah, kemudian kita organisir, kita pilih-pilih mana yang cocok untuk bidang ini, untuk pembelajaran sambil dalam kelas, lalu mana yang cocok untuk kegiatan pengembangan diri, itu sudah pengorganisasian. Lalu yang ketiga nanti kita gerakkan. Kalau kita gerakkan ini berarti itulah kita pakai untuk mengeksekusikan di dalam kelas atau dalam tujuan kita inginkan. Kemudian yang terakhir kita harus evaluasi. Nah, ini yang kita lakukan. Maka refleksi dari hasil penerapan itu kita akan tahu seberapa besar dampaknya. Sehingga ke depan mungkin ada perbaikan atau malah kita lebih tingkatkan lagi. Sekaligus evaluasi dan evaluasi seperti itu ya. Kalau sudah dilaksanakan ada evaluasi, mana yang kurang kita coba nanti lengkapi untuk ke depan. Kemudian kita balik ke pemanfaatan yang tadi. Ini sarana belajar bagi murid, termasuk praktik lainnya. Ya, misalnya kita berwisata, sarana pengembangan diri bagi murid kita bisa jadi ekskul. Nah, ada nggak yang tempat jadi ekskul sini? Nah, ini misalnya taman ya, taman. Nah, kemudian kebun itu bisa jadi ekskul. Kemudian sebagai pengembangan sumber belajar. Jadi kalau di biologi atau eksak, itu tanah, geografi juga tanah. Pada Bapak Ibu mohon masukannya. Dan sudah pas ini sudah menyimpulkan semua dari pemanfaatan tadi. Dari guru olahraga Pak, dengan lingkungan alam yang ada, lihat gunung yang ada juga, sempat terpikir oleh Bapak Ibu guru kita khususnya guru olahraga juga kemarin rekan kita guru membuat wahana olahraga dengan memanfaatkan bukit yang ada di sekitar sekolah. Kayak panjat tebing gitu Pak. Bagaimana memanfaatkan tali temali ini tadi? Nanti dia masuk di sini, sarana praktik. Sarana praktik pembelajaran dan karya wisata. Nah, udah itu sudah masuk di dalamnya. Modal fisik. Modal fisik. Gedung sekolah. Ya, gedung sekolah. Apa lagi? Sekolah bangunannya. Ruang. Ini yang kita Gedung. Sejarah fisik. ya sekali Sudah masuk dalam gedung. Ruang kelas. Kemudian perpustakaan. Labor. Itu ada bukit. Apa lagi? Itu lapangan. Lapangan. PLN. Ya, PLN. Sama ada. Bang Saka belum. Solusinya. Aula. Oh iya,
ya Allah. Madi. Madi. Parkir. Parkir. Lapangan parkir. 14. Kantor. Kepala sekolah. Sekolah. TU sama guru. Oke, manfaatnya apa kira-kira Bapak Ibu? Mendukung proses pembelajaran. Sarana. Sarana prasarana. Hampir sama aja sih semua. Mendukung. Kegiatan pembelajaran mendukung. Sumber informasi, Madi. Biar informasi pembelajaran. Apa hasil? Mendukung administrasi pembelajaran sampai dalam sekolah. Mendukung perwujudan iklim sekolah yang sehat. Ya, begitu. Modal finansial. Finansial. Bos. Dana bos. BOP BOP. dari sekolah mungkin BLT. sumbangan juga mungkin bisa berupa BLT sumbangan. bilang spontanitas ya, BLT. Ya, Mungkin dari dukungan dari luar memang iya BLT, PKH itu masuk. Nah, tetapi kalau yang berfokus pada sumber sekolah, saya rasa hanya BOS dan BOP, termasuk KIP yang secara langsung melalui sekolah, Manfaatan kita membiayai personal kegiatan sekolah. kita duduk bersama dulu lah. ini tadi modal manusia yang pemanfaatannya lima modal sosial, kemudian pemanfaatannya modal politik, pemanfaatannya setiap kelompok atau politik, modal agama, dan pemanfaatannya modal lingkungan alam, pemanfaatannya kemudian modal fisik, pemanfaatannya kemudian modal finansial. Kita duduk bersama. Kami kembalikan kepada Pak Marwan. Baik, terima kasih Pak. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menyelesaikan kegiatan identifikasi aset. Bahkan kami boleh bersuka cita bersama. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami mau pulang, sekali kami dalam perjalanan, kami boleh sampai di rumah dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ini kata penutup yang disampaikan oleh Ibu Apiana Dua dan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebelum saya sampaikan kata penutup pada siang hari ini. Berikan salamnya kepada semua. Selamat siang. Selamat siang Bu. Secara pribadi dan saya yakin juga kawan-kawan yang mungkin sepakat dengan saya bahwa dengan adanya sharing tentang identifikasi modal dan aset yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran apalagi menghadapi pandemi mungkin sangat berguna bagi kita sehingga pada kegiatan program yang akan datang kita sedikit memiliki pengetahuan. Demikian saja kata penutup yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.